Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudaraku, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencerahkan kepada masing-masing kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita sudah sampai kepada Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 terlebih dahulu. Jadi Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, mari kita mulai dari ayat yang ke-1 dan ke-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Injil Yohanes pasal 14 ini diawali dengan ucapan jangan gelisah. Siapapun kita pasti pernah mengalami apa yang namanya kegelisahan, ya, atau dengan kata lain kecemasan. Kalau bahasa keren panic attack. Wah ya, panic attack. Saudara, kenapa orang bisa cemas, gelisah? Itu karena adanya ketakutan, adanya kekhawatiran. Nah, di sini disodorkan oleh Tuhan bahwa obat terhadap kecemasan yang paling mujarab, yang terbaik adalah kalau kita bisa percaya kepada Tuhan. Tentu percaya di sini bukan sekedar alam pikiran, bukan sekedar tertera di KTP. Aku udah percaya kok sama Tuhan. Buktinya nih KTP ku Kristen. Dalam pikiranku, aku percaya kok sama Tuhan Yesus. Kalau hanya di alam pikiran, kalau hanya formalitas, itu tidak akan membuat kita bisa mengatasi apa yang namanya kecemasan atau kegelisahan. Karena percaya sejatinya adalah dalam kamus ya. Itu kan pisteuo yang berarti to entrusting to a one, berarti mempercayakan diri, mempercayai diri. Ya, tentunya kepada objek yang kita katakan kita percaya. Nah, jadi percaya itu bukan di alam pikiran saja, tetapi apakah kita betul-betul memberikan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa melakukan penyerahan diri ini, maka kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan kita ini juga bisa kita letakkan dalam tangan Tuhan yang kuat, saudara. Nah, lebih lanjut lagi, Tuhan berkata sama murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Apa sih yang membuat murid-murid gelisah? Yang membuat murid-murid gelisah adalah mereka kan sudah mendengar Yesus akan menderita, Yesus akan diserahkan. Mereka takut ditinggalkan. Mereka khawatir loh, aku mau ditinggal guruku. Loh, katanya Mesias kok, tapi aku sekarang mau ditinggal. Itu yang membuat mereka gelisah, saudara. Mereka mendengar kabar penderitaan Yesus. Nah, sebenarnya, again, bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah karena mereka belum mengerti kebenaran. Mereka masih memiliki konsep sendiri tentang apa itu Mesias. Mereka berpikir Mesias itu bakal punya pasukan hebat, banyak, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Loh, ini kok aku malah mau ditinggal mati. Ini yang membuat mereka gelisah. Sebenarnya yang membuat mereka gelisah adalah karena murid-murid pada saat itu tidak mengenal kebenaran. Mereka mengenakan konsep kebenaran versi mereka sendiri. Itu sebabnya mereka masih ada dalam alam pikiran mereka sendiri. Itu lalit sama Tuhan Yesus, nggak nyambung, makanya mereka gelisah, makanya mereka khawatir. Saudaraku, semakin seseorang mengenal kebenaran, maka orang tersebut akan semakin memiliki ketenangan sejati. Saya ulangi lagi,
Semakin seseorang mengenal kebenaran, maka orang tersebut akan semakin memiliki ketenangan sejati. Kenapa? Sebab Alkitab juga berkata dalam Injil Yohanes, kalau kita ingat dulu di pasal yang ke-8, kebenaran itu memerdekakan. Orang yang terikat tidak akan tenang hidupnya. Orang yang terikat hidupnya pasti galau terus. Tapi kalau seseorang mengenal kebenaran, dia akan merdeka. Akan plong hidupnya, saudara, ya. Akan plong hidupnya. Saya ambil contoh. Kalau kita direndahkan sama orang, kita nggak dianggap. Orang yang nggak mengenal kebenaran itu akan gelisah, saudara. Akan gelisah. Tapi orang yang mengenal kebenaran, dia akan santai. Ya nggak apa-apa, aku nggak dianggap juga. Bukankah teladan Kristus? Memang kita harus merendahkan diri. Kalau kita udah merendahkan diri, orang mau rendahin kita pun juga ya nggak masalah. Toh kita sudah di bawah. Kenapa aku harus tersinggung? Kenapa aku harus jadi cemas? Kenapa aku harus jadi kesel? Lihat, kalau orang mengenal kebenaran, maka dia akan punya ketenangan sejati. Ketika dia dilukai, dia tahu dia harus langsung mengampuni. Persoalannya adalah kita tidak mengenal kebenaran. Kita masih ada dalam alam pikiran kita sendiri. Nah, kalau kita berkata tadi, saya katakan kita percaya sama Yesus, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita pasti harus mencintai kebenaran. Dan di situ yang namanya menyerahkan diri bukan hanya dalam akal pikiran kita semata, tetapi alam pikiran kita mulai kita bawa kepada alam pikiran Tuhan. Ya. Nah, jadi semakin seseorang mengenal kebenaran, semakin memiliki ketenangan sejati dalam hidupnya. Ya. Kebenaran akan betul-betul memerdekakan dia. Kalau orang sudah merdeka, nggak takut lagi, nggak khawatir lagi. Kalau nggak takut lagi, kalau nggak khawatir lagi, otomatis nggak cemas, nggak gelisah. Saudara mungkin bisa menghadapi vonis dokter misalnya. Tapi kalau saudara mengenal kebenaran, menghadapi vonis mematikan dari dokter pun kita tidak jadi gelisah, kita tidak jadi cemas. Nah, di tengah murid-murid yang lagi gelisah, cemas, bayangkan kalau kita yang ada di posisi itu. Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita cemas, gelisah, gusar, galau, gundah gulana. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Wah, saudara, harusnya ini menjadi kabar kesukaan. Harusnya jadi kabar gembira dong buat murid-murid. Saat mereka khawatir mereka ditinggal, Tuhan bilang, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dengan kata kamu tidak sendirian." Nah, saudara, apa yang dimaksud rumah Bapa? Saudara, seluruh semesta ini adalah kepunyaan Bapa, saudara, ya. Seluruh semesta ini adalah kepunyaan Bapa. Beberapa kali saya pernah menyatakan bahwa sorga itu bukan tempat tinggal manusia. Sorga itu tahtanya Bapa, saudara. Sebab sebelum kejatuhan, manusia memang dirancang untuk tinggal di bumi. Nah, ketika bumi dirusak oleh dosa, bahkan semakin rusak menurut kitab 2 Petrus, kitab Wahyu, mungkin dunia ini akan jadi lautan api, saudara. Akan jadi danau api. Ya, akan dibakar kalau kata kitab 2 Petrus. Tetapi rencana Tuhan tidak gagal. Tuhan tidak kekurangan tempat tinggal bagi kita kelak. Tuhan akan menyediakan, kalau bahasa Alkitab, langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, saya tidak memperdebatkan lokus atau lokasinya di mana. Tetapi percayalah bahwa jagat semesta ini Bapa yang punya, saudara. Ini semua rumah Bapa. Ini semua kepunyaan Bapa. Ya. Dan pada suatu hari kelak, Tuhan akan membawa kita. Ya. Tuhan akan membawa kita
ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Tempat bagi kita nanti adalah kekal, tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat dibongkar lagi. Tidak ada penggusuran di rumah Bapa. Wah, luar biasa saudara ya. Itu makanya Paulus katakan, kemah tubuh kita ini bisa dibongkar. Tapi kalau kemah sejati nanti tidak bisa dibongkar. Saudara, kita jangan membayangkan nanti kita hidup di alam roh. Enggak. Alkitab tidak mengatakan kita hidup di alam roh, tidak loh. Kita tidak hidup di alam roh, saudara. Kita hidup di alam fisik, kita hidup di alam nyata. Kita akan dikenakan, akan diberikan tubuh yang baru. Itu sebabnya Tuhan menyediakan tempat fisik, nyata, permanen bagi kita, di mana tidak ada dosa lagi yang bisa merusak tempat itu. Nah, ini seharusnya menjadi sebuah sukacita bagi kita. Jadi sebuah penghiburan, jadi sebuah kekuatan. Ya. Oke, ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ucapan Tuhan Yesus ini, aku datang kembali, membawamu ke tempatku. Ini sebuah janji dan kepastian. Janji bahwa dia akan datang kembali. Kepastian bahwa dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Supaya di mana dia berada, kita berada. Saudara, Tuhan bukan cuma siapin tempat, tapi Tuhan menjanjikan akan menjemput kita. Tuhan datang bersama orang-orang saleh. Dan ini juga janji tentunya. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita kelak juga. Jangan tawar hati akan kehidupan ini, saudara. Ya. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Karena kalau kita dengan apa yang dapat membunuh tubuh, apa sih yang dapat membunuh tubuh? Sakit penyakit atau apa? Penderitaan apa? Kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh apa yang dapat membunuh tubuh. Makanya Tuhan katakan jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Ya, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Saudara, kerinduan hati Tuhan selalu bersama dengan kita. Makanya di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi masalahnya yang namanya manusia berdosa ini loh saudara. Maunya tuh menjauh dari Tuhan. Inti kebahagiaan di langit yang baru dan bumi yang baru adalah Kristus bersama kita selama-lamanya dan Kristus memerintah sebagai Raja sampai selamanya. Bukankah ini yang menjadi inti kebahagiaan kita, saudara, di dunia yang akan datang? Jadi lihat ya, kalau kita betul-betul melekat sama Tuhan, pasti kita punya kerinduan. Kita mau ada di mana Tuhan berada. Kita punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan hanya sejauh doa, tapi kita mau berdoa nggak? Itu pertanyaannya, bukan? Oke. Ya. Sekali lagi, murid-murid harus mengenal kebenaran supaya bisa sinkron dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan takut harusnya murid-murid tidak takut ketika Yesus pergi meninggalkan mereka. Bukankah Yesus pergi sebagai perintis dan menyediakan tempat yang kekal bagi mereka? Bukankah itu justru harus disyukuri? Mereka memandang sebagai sebuah kegelisahan. Kenapa? Karena mereka tidak kenal kebenaran. Kalau mereka kenal kebenaran, mereka tidak melihat kepergian Yesus sebagai sebuah kegelisahan. Justru harus disyukuri. Apa aplikasi bagi kita kalau kita mengenal kebenaran, saudara? Sekalipun kita dalam ujian, dalam penderitaan hebat, kita akan melihat hal tersebut sebagai benih kemuliaan bagi Tuhan. Benih kemuliaan bersama Tuhan. Kita tidak lagi dikalahkan oleh penderitaan, oleh tekanan, oleh ujian. Tapi kita bisa melihat, memandang itu sebagai benih kemuliaan bersama dengan Tuhan. Oke, ayat 4 dan kelima. Dan kemana aku pergi,
kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, jalan menuju rumah Bapa itu bukan jalan tersembunyi. Orang pasti akan mengetahuinya. Makanya Tuhan katakan, kemana aku pergi kamu tahu loh jalan ke situ. Itu menggambarkan apa? Kekristenan itu memang tidak eksklusif. Kekristenan itu inklusif. Orang akan tahu jalan kepada Bapa. Siapapun bisa tahu dan menempuh jalan itu, tidak peduli latar belakang, ras, suku, tingkat ekonomi, nggak peduli. Siapapun bisa mengetahui, bisa menempuh jalan itu, saudara. Ya. Itu sebabnya kita yang walaupun bukan orang Yahudi, kita bisa menempuh jalan itu. Saudara kaya atau miskin, latar belakangmu seperti apapun, saudara bisa menempuh jalan sampai kepada Bapa itu. Jalan di mana Yesus melaluinya. Ungkapan Thomas kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Itu menunjukkan bahwa dia memang belum paham benar apa arti ungkapan Yesus. Sekaligus juga ia menunjukkan ketulusan bahwa ia lapar dan haus akan kebenaran. Thomas menyadari ia tidak tahu dan dia mau tahu. Orang yang bisa maju adalah orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Kalau ia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, pasti jadi sok tahu. Ya. Itu yang harus kita camkan. Ayat ke-6 dan ke-7 bagian terakhir. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara, Yesus adalah jalan. Ya, itu dalam bahasa Yunani hodos. Ya. Bukan hanya hodos itu bisa punya dua pengertian. Bisa road dalam bahasa Inggris R-O-A-D, jalan raya, ya, road, jalan besar. Tetapi juga bisa berarti route, R-O-U-T-E dalam bahasa Indonesia, rute. Jadi bisa road, bisa road. Ya, nah ini agak mirip pengucapannya dalam bahasa Inggris. Tapi hodos ini bisa berarti jalan raya, bisa juga rute. Nah itu sebabnya hal ini punya dua pengertian. Sebagai jalan raya memang betul. Kalau seseorang ingin sampai kepada Bapa, dia yang sudah membuka jalan. Semua orang bisa melalui jalan itu. Yesus membuka jalan dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengorbankan, menumpahkan darahnya sendiri di atas Kalvari. Supaya kita semua beroleh akses masuk ke ruang Maha Suci. Supaya kita semua punya akses masuk menuju kepada Bapa. Tapi dia bukan hanya jalan raya, jalan besar. Dia juga rute. Artinya apa? Rute, saudara, kayak GPS. Agar tidak tersesat, ya, agar tidak tersesat, kita harus mengikuti rute, saudaranya. Ibarat orang mencari harta karun, itu ada rutenya. 3 langkah belok kiri, lurus 5 langkah, ya, lalu ke kanan 3 langkah dan lain sebagainya. Itu rute, saudara. Ya. Artinya apa? Kita hanya perlu mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Kita harus mencontoh kehidupan Yesus. Kita harus memperagakan kehidupan Yesus. Itu rute. Makanya dia katakan, aku jalan raya, aku juga rutenya loh. Kamu ikut rute ini, kita gak akan tersesat. Lalu yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Artinya apa? Hakikat dari semua gambaran dalam PL digenapi di dalam Kristus. Kristus adalah anak domba Allah, roti yang benar, kemah sejati. Jadi kalau dulu bangsa Israel makan mana dari sorga, umat perjanjian baru, kata Yohanes 6, aku roti yang turun dari surga. Lihat, Kristus adalah penggambaran sempurna apa yang ada dalam PL. Kalau dulu PL mempersembahkan anak domba, Kristus mempersembahkan domba
Kristus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Kalau zaman dulu orang ibadah di kemah tabernakel, ada pemisahan halaman ruang suci, ruang maha suci. Kristus adalah kemah yang sejati, semua orang bisa masuk kepadanya. Yesus adalah kebenaran yang paling hakiki. Jangan mencari kebenaran di luar Kristus, saudara. Dia kebenaran paling hakiki. Nah, Kristus tadi kan sudah jalan kebenaran. Sekarang Kristus adalah hidup. Apa maksudnya Kristus adalah hidup? Hidup itu punya dua pengertian, saudara. Yang pertama tuh begini. Kita baru dikatakan hidup bila kita di dalam Dia. Sampai Kristus bertata di hati kita, barulah kita menemukan hidup yang sebenarnya. Jadi banyak orang tidak menemukan hidup yang sebenarnya. Orang hanya tahu hidup itu melek mata, menghirup oksigen itu hidup. Tetapi apa itu hidup yang sebenarnya? Hidup yang sebenarnya adalah kalau Kristus memerintah di hati kita. Jadi saudara, kalau kita belum pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan tahta hati kita kepada Dia, kita belum menemukan hidup, saudara. Kita belum menemukan hidup. Sampai Kristus bertahta di hati kita, kita menemukan makna hidup yang sebenarnya. Kalau orang hidup cuman melek dan bernafas, maaf, pasti mentalitasnya adalah survive. Bukan melakukan kehendak Bapa. Bukan menjadi pelaksana kehendaknya. Semua hewan di muka bumi ini mentalitasnya itu survive, saudara. Bagaimana aku bisa bertahan hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya. Itu mentalitas survive. Tapi kalau orang udah bertemu dengan Kristus, Kristus bertata di hatinya. Hidup ini bukan soal panjang lamanya lagi, tapi soal kualitasnya. Apakah aku menunaikan kehendak Bapa dalam kehidupanku? Pengertian yang kedua, Kristus adalah hidup. Yesus memang kebangkitan dan hidup. Barang siapa di dalam Dia bukan saja menemukan makna hidup, tetapi memang akan memperoleh hidup yang kekal. Kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, kebangkitan pada akhir zaman. Jadi kalau saya gabungkan nih saudara, Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti apa? Dia adalah awal, pertengahan dan akhir. Kita berangkat dalam sebuah perjalanan dan kita harus melanjutkan perjalanan dan akhirnya kita akan menyelesaikan perjalanan. Sebagai jalan, Dialah perjalanan kehidupan kita. Sebagai kebenaran, Dia yang menuntun kita dalam perjalanan itu. Ya, hidup sebagai hidup artinya apa? Dialah destinasi akhir, tujuan hidup pelayanan kita. Makanya tujuan kekristenan itu satu, Yesus, saudara. Ya. Tujuan kekristenan itu bukan diberkati, sakit sembuh, kaya miskin. Enggak, bukan itu. Tujuan kekristenan itu pada akhirnya adalah Yesus. Ayat yang ketujuh yang terakhir tadi dikatakan, kalau kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara, Yesus adalah satu-satunya perantara. Makanya dikatakan kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Kita gak butuh perantara yang lain. Orang percaya gak butuh maklar, gak perlu media, gak perlu perantara yang lain. Tidak ada yang boleh jual jasa supaya saudara terhubung dengan Tuhan. Saudara, sekalipun saya, jangan mempercayai saya. Apa yang saya katakan, kalau sampai saya berkata, saudara, kalau saudara mau kenal Tuhan, kalau saudara mau terhubung dengan Tuhan melalui saya, enggak, kita enggak butuh maklar itu, saudara. Setiap kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang jual jasa untuk terhubung dengan Tuhan, apalagi yang mengesankan dirinya paling dekat sama Tuhan, paling sakti, paling benar, udah saudara enggak usah percaya. Ya. Saya ini hanya equiper, memperlengkapi saudara supaya saudara berhubungan langsung dengan Tuhan. Yesus memang benar sehakikat dengan Bapa. Ayat ini juga menunjukkan Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Mungkin saudaraku, mungkin sampai kapanpun kita tidak akan bisa melihat Bapa.
atau wujud Bapa secara kasat mata. Tapi kita pasti akan bertemu muka dengan Yesus. Dan pada saat kita bertemu muka dengan Yesus, sebenarnya kita sudah bertemu dengan Bapa. Ayat ini juga teguran bagi orang Yahudi yang pada saat itu merasa mengenal Bapa tapi menolak Yesus. Makanya berbahagialah orang-orang yang tidak menolak Kristus, karena mereka akan mempunyai, akan mengetahui, akan memiliki jalan pulang ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara biar Tuhan yang mewahyukan kepada kami lebih banyak lagi akan kebenaran ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study berikutnya. Saya menunggu kehadiran saudara di ibadah raya kita Ruang Plaza Lantai 2, Jalan Panjang Kafling 18, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jam 10 pagi, di sana ada sekolah minggu juga, ada teens juga. Sampai jumpa di live study mendatang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.